kita menyanyikan kembali sekolah minggu kita ya. Sudah bersih, oke. Oke ya, kita mulai dari awal memuji Tuhan dengan mars sekolah minggu kita. Oke, Lasa. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, kita mau berdoa ya. Satu lipat tangan, Lause. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di pagi hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Tuhan, berikan kami hati yang tenang, agar kami bisa duduk dengan tenang, bisa berkonsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berkati kami ketika kami memuji Tuhan, agar kami bisa bernyanyi, memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kami juga mau berdoa ketika kami mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga kami bisa dapat memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, inilah doa kami, ampunilah kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita ya. Nah, pujian Ku Bersandar Tuhanku. Hari ini cerita firman Tuhan akan bercerita ya tentang seseorang tokoh Alkitab yang bersandar kepada Tuhan. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Oke, Lause. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta. Saat bahaya datang, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku.
Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Nah, pujian ini mengajarkan kepada kita ya, untuk terus bersandar, berharap, dan percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika di masa-masa sulit hidup kita, ketika kita menghadapi rasa ketakutan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa bersandar, percaya kepada Tuhan, berdoa kepadanya ya, supaya menolong kita untuk terlepas dari rasa ketakutan, rasa khawatir kita ya, dan kita terus bersandar kepadanya sampai seumur hidup kita. Ya, kiranya pujian ini bisa menolong kita. Kita akan kembali lanjutkan pujian kita ya. Aku memandang gunung. Oke, Lause. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Haleluya, 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 haleluya. 我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要上高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我的帮助从造天地的耶和华而来。Nah, pujian ini mengajarkan kepada kita ya, bahwa pertolongan kita yang sesungguhnya datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit bumi, segala isinya termasuk kita ya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dialah yang sanggup menolong kita. Jadi biarlah kita terus mencari pertolongan daripada Tuhan. Oke, nah kita akan bernyanyi satu pujian lagi. Nah ini pujian akan kita persembahkan ya di Natal Komisi Sekolah Minggu. Ya, jadi semua adik-adik baik yang ada di gereja maupun di rumah berlatih ya, berlatih pujian ini supaya bisa dikuasai, bisa dihafal kata-katanya, dan bisa direkam secepat mungkin. Supaya ketika Natal nanti kita bisa tampilkan kepaduan suara kita ya. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Ini ada bahasa Inggrisnya juga ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Lause Olivia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung,
gunung telah lahir penebus. Oh gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung telah lahir penebus. Bahasa Inggris. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. He came to die for sinners, to take away our sin, that we may know salvation and be complete in Him. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Ayat 2. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung telah lahir penebus. Lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung telah lahir penebus. Referen. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oke, nah ini lagu yang akan kita nyanyikan di paduan suara ya. Kalau senang sekali yang di gereja ya, semangat sekali bernyanyi. Harus begitu ya. Ketika kita datang memuji Tuhan, buka suara memuji Tuhan ya. Nah, kita akan kembali memuji Tuhan sambil membawa persembahan kita ya. Hari ini Joanna ya yang akan bawa persembahan. Oke? Aku bawa dan berikan. Oke, langsung. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, kita mau berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami bersyukur, kami bisa mengumpulkan persembahan di pagi hari ini. Berkatilah persembahan ini supaya bisa dipakai untuk pelayanan di Komisi Sekolah Minggu. Berkati pekerjaan orang tua kami, supaya mereka bisa bekerja dengan baik.
Berkati kesehatan mereka, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak-anak yang telah memberikan persembahan ini. Berkati studi mereka, kesehatan mereka, supaya semua yang dikerjakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, kita mau ayat hafalan ya. Sebelum kita mendengarkan cerita, ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari kitab Matius ya, Injil Matius. Pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama dulu ya. Kita baca bersama-sama dari alamat, isi, dan alamat. Nanti kita akan hafal bersama-sama, oke? Oke, semua yang di gereja maupun yang ada di Zoom, bisa buka suara ya, yang di rumah, tapi di Zoom-nya tetap di-mute-kan ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk menghafal ya. Ya, saya kasih waktu sebentar untuk kita menghafal. Oke. Oke ya, kita baca bersama-sama sekali lagi ya dari alamat, isi, dan alamat. Nanti kita akan hilangkan baris per baris ya. Nah ini supaya menolong kita untuk menghafal. Oke, sama-sama ya dari alamat, isi, dan alamat. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Oke, kita sudah hilangkan baris pertama ya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Oke. Nah, baris kedua sudah hilang ya? Sama-sama. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sama-sama 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya bukan ya. Sama-sama 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Oke, sama-sama lagi ya. 1, 2, 3.
Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Oke, sudah hilang semua isinya ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Oke, sudah hilang semua ya. Kita baca bersama-sama dari alamat, isi, dan alamat. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Oke, nah ini diingat, dihafal, dan dilakukan ya. Kita akan lihat beberapa pengumuman. Yang pertama, video show dan kuis berhadiah via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30. Mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman juga. Oke. Yang kedua, ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan juga tetap diadakan via Zoom jam 8.30 sampai jam 9.30. Oke. Selanjutnya, nah 1, 2 anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Nah untuk yang kelas TK sampai SD 3 dimulai jam 8 sampai jam 8.20. Untuk SD 4 sampai remaja dimulai jam 8.30 sampai jam 9. Dan mari semua ikut bersatu bersama. Oke? Nah yang terakhir, persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 8.30 sampai jam 8.50. Semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk ikut berdoa bersama. Oke, nah demikian puji-pujian kita. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Lausederma ya. Oke, adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama ya. Semua ambil sikap berdoa. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Semua ambil sikap berdoa, yuk. Kita mau berdoa harus bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Jangan ada lagi yang ngintip-ngintip. Ayo berdoa ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami di dalam memuji Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian yang telah kami nyanyikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami bisa fokus dan bisa mengerti akan firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan bantulah kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Ya.
Sorry ya, langsung lupa ya. Oke, hari ini kita sudah berada di pelajaran yang pertama ya, untuk triwulan yang baru. Tema pelajaran kita pada hari ini adalah, ayo bersama-sama bacanya, yuk 2, 3. Daud bersandar pada Allah. Nah, Daud bersandar pada Allah. Ini diambil dari buku Alkitab. Tentunya dari Alkitab ya. Dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Nah, apa yang menjadi tujuan dari cerita kita pada hari ini? Yaitu mengetahui bahwa Allah setia. Setia ya. Dan bahwa kita harus belajar untuk percaya dan melayani Allah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Buku-bukunya, Alkitabnya ditutup aja ya. Coba semua tangannya lipat begini. Oke, jangan ada aktivitas-aktivitas yang lain. Oke? Di sini walaupun Lause kasih pertanyaan, di bawahnya ada juga jawabannya. Jadi nggak usah cari-cari di dalam Alkitab ya. Oke, nanti sampai di rumah boleh baca Alkitabnya. Oke? Nah, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Daud? Siapa yang mau jawab? Kita lihat ya. Nah, dia adalah seorang gembala. Selain itu, seorang pemusik juga. Setelah itu, penulis kitab Mazmur. Dia juga seorang pemberani. Dan seperti yang kata Braden tadi ya, dia adalah seorang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan ya. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Goliat? Ya, prajurit jagoan dari Filistin. Badannya tinggi besar, benar ya Darren, dia raksasa. Orang-orang takut padanya. Ia menantang orang-orang Israel untuk melawan dia ya. Nah, selanjutnya apa yang kamu ketahui tentang Raja Saul? Dia ganteng, tapi dia ganteng dan tinggi ya. Iya, dia paling tinggi ya dari antara orang sezamannya ya, dikatakan di Alkitab ya. Nah, dia adalah Raja Israel yang pertama. Dan dia tidak selalu taat kepada Allah. Ada kalanya dia tidak taat ya. Nah, apa artinya percaya kepada Allah? Bersandar kepada Allah, meminta pertolongannya, percaya kepada firman-Nya. Dan yang dikatakan di Rens tadi benar ya, kita kalau percaya kepada Tuhan harus taat. Nah, terakhir, apa artinya melayani Tuhan? Nah, ini dia, menaati Allah, menaati firman-Nya, melakukan apa yang dikatakannya yang ada di dalam Alkitab, mengutamakan dan mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Nah, minggu lalu masih ingat pelajaran ini tentang apa? Kenapa mereka? Ya, mereka kembali dari tanah pembuangan, kembali ke Israel, dan mereka apa? Membangun bait suci di Yerusalem itu sekitar tahun 522 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Tapi sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan jauh sebelum itu. Tidak ada sambungan dari ini ya, masa Zerubabel ini ya. Tapi kita mau dengarkan cerita firman Tuhan tentang orang Israel yang berperang dengan bangsa lain pada zamannya Raja. Siapa yang pertama tadi? Raja Saul. Nah, peperangan antara Israel dan Filistin itu terjadi sekitar tahun 10.010 sebelum
Masehi. Jadi hampir 500 tahun, ya 500 tahun lebih ya bedanya dengan zamannya Zerubabel tadi. Lama kan? Panjang sekali jaraknya. Nah, lihat ini. Kita mau mendengarkan bagaimana perlawanan peperangan antara satu orang raksasa yang bernama Goliat ini. Nah, kalian perlu tahu ya, Goliat ini adalah salah satu dari 5 raksasa yang dicatat di dalam Alkitab. Dan dia adalah pasukan dari orang Filistin. Dari sejak mudanya, dia sudah terlatih berperang. Jadi dia sudah mahir ya menggunakan perlengkapan perangnya. Dan dia nanti akan melawan satu orang yang muda, yaitu Daud dari Israel. Dia adalah seorang gembala yang masih muda dan belum pernah ikut dalam peperangan. Sama sekali belum pernah ikut ya. Nah, iya, selama dia mau ke peperangan dengan Goliat ini, nanti setelah dia menjadi raja, dia akan banyak berperang. Nah, lihat ini. Waktu itu orang Filistin berkumpul di tempat yang bernama Soko. Oh iya, nggak usah lupa kasih tahu ya. Nah, orang Filistin ini adalah orang Palestina yang sekarang ya. Pernah dengar nggak? Orang Palestina. Sampai sekarang masih berperang dengan Israel kan? Nah, orang Filistin ini yang dilawan oleh orang Israel pada zaman ini yang dalam 1 Samuel ayat 17 itu. Cuman orang-orangnya bukan itu lagi ya. Orang-orangnya sudah tidak ada lagi. Ini sudah orang-orang yang berbeda. Nah, jadi orang Filistin berkumpul di satu tempat yang bernama Soko, sedangkan orang Israel berkumpul di seberangnya lagi di lembah Terbantin. Dan ada jarak ya di antara mereka ini ya. Nah, lihat ini, tanda panah ini. Gimana cara bikin ininya ya? Sorry, nggak usah pakai ini aja ya. Nah, ini Gad ini asal dari si Goliat tadi, dan mereka itu berperang di sini ya. Oke? Nah, Goliat ini, raksasa ini, dia tampil keluar ya. Sorry, dia dikatakan pendekar. Maksudnya apa ya pendekar dari tentara orang Filistin? Dia adalah pahlawan dari tentara orang Filistin. Nah, tadi Lausa sudah kasih tahu namanya Goliat, dan kalian tahu tingginya berapa? 2,9 meter. Wah, bisa bayangkan nggak 2,9 meter setinggi apa? Lebih tinggi dari Lause Ellison, lebih tinggi dari Lause Dedi, lebih tinggi lagi loh, hampir 2 kali lipat dari Lause Dedi. Coba. Bisa bayangkan Lause Dedi sudah tinggi begini, lebih tinggi lagi? Nah, enggak, iya gedung gereja lebih tinggi dari Goliatnya memang benar. Nah, dia sudah badannya tinggi begini, dia datang menantang orang Israel. Dia bilang apa? Nah, sorry, kita lihat dulu ya ini ya. Tadi Lause lupa kasih tahu ininya. Lihat ini digambarkan ya, digambarkan, bukan persis seperti ini. Goliatnya waktu berperang. Dia tingginya 2,97 meter, hampir 3 meter ya. Dia pakai pakaian yang lengkap. Lihat ini tanda panah yang di sini, baju jirahnya ini. Baju perangnya. Baju perangnya itu bersisik. Beratnya kalian tahu berapa? Hampir 57 kilo. 56,7 kilo. Berat sekali. Ketopong tembaga ini yang ada di kepalanya ini untuk melindungi kepalanya, dan dia juga menggunakan penutup kaki tembaga, dan senjatanya juga lengkap. Ada lembing atau tombak ya di sini, ini yang ada dipegang ini nggak nampak jelas ya di sininya ya. Itu beratnya hampir 7 kilo, berat sekali ya. Ada juga perisai ini yang di sampingnya ini, ada perisai, dan nanti ada pedangnya ini di pinggangnya ini ada terselip pedang ya. Dan tadi kita sudah dikasih tahu bahwa dia prajurit sejak masa mudanya. Nah, jadi raksasa yang begitu gagah perkasa ini, yang begitu menakutkan banyak orang ini, dia bilang kepada orang Israel, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul?"
pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan aku, katanya. Dan dia bilang, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jadi Goliat yang ini tadi dia bilang, kamu harus utus satu orang untuk melawan aku. Kalau aku kalah, maka seluruh orang Filistin akan menjadi hamba bagi orang Israel. Tetapi kalau orang Israel itu kalah, maka seluruh orang Israel akan menjadi hamba bagi orang Filistin. Nah, dia bilang, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Utus satu orang supaya kami berperang satu lawan satu, kata Goliat. Nah, mendengar hal ini orang-orang Israel takut. Kenapa? Goliat ini sudah kelihatannya besar, pakai perlengkapan yang pakai perlengkapan perang yang lengkap, dan dia juga sangat terlatih dalam berperang. Jadi dari antara orang Israel tidak ada yang berani maju ya. Nah, tapi di satu sisi lain kita dikasih tahu ya, bahwa ada seorang muda ini namanya siapa tadi? Daud. Dia anaknya siapa? Anaknya Isai. Nah, Bapak Isai ini dikasih tahu kepada kita ya, dia mempunyai anak laki-laki 8 orang. Dan waktu masih masa mudanya, Daud ini sudah melayani Raja Saul ya, dengan apa? Memainkan kecapi bagi Saul. Nah, sedangkan 3 abangnya yang besar-besar, Eliab, Abinadab, dan juga Syama, mereka itu sedang berperang bersama Raja Saul. Berarti mereka berhadapan dengan siapa? Dengan Goliat tadi. Tapi Daud, dia selalu pulang. Selesai melayani Raja Saul, dia selalu pulang untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan ketika dia pulang, dia dapat tugas dari papanya. Apa itu? Untuk pergi ke perkemahan di peperangan ya, untuk melihat bagaimana keadaan kakak-kakaknya, ketiga abangnya tadi. Dan papanya, Bapak Isai ini menyuruh Daud untuk membawa bekal bagi kakak-kakaknya. Apa aja bekal yang dibawa? Nah, di Alkitab dicatat ya, bertih gandum, roti 10, keju 10, ini kejunya untuk itu ya, kepala pasukan 1000 ya. Dan juga papanya ini berpesan, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Jadi papanya bilang, kamu pergi ke sana, lihat keadaan mereka, dan nanti waktu kamu pulang, kamu harus membawa tanda. Supaya papanya yakin kalau kakak-kakaknya ini baik-baik saja. Jadi Daud pergi ya, dan ketika dia sampai di perkemahan, dia melihat kakak-kakaknya dalam keadaan baik, dan dia tanya bagaimana keadaan mereka. Tapi waktu kakak-kakaknya ini mengobrol dengan Daud, raksasa ini tadi, Goliat ini tadi yang sudah selama 40 hari ya menantang orang Israel. Bayangkan, dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 40 hari, 1 bulan lebih. Dia menantang orang Israel untuk berperang 1 lawan 1. Tapi tidak ada yang berani. 1 orang pun dari orang Israel tidak ada yang berani untuk berhadapan langsung dengan Goliat ini. Karena apa? Kalau mereka kalah berarti semua orang Israel akan jadi budak bagi orang Filistin. Nah, waktu Daud di situ, dia juga menantang kembali orang Israel dengan kata-kata sebelumnya. Apa kata-kata sebelumnya? Kirim 1 orang untuk melawan aku. Kalau dia kalah, maka orang Israel akan menjadi budak bagi orang Filistin. Tapi kalau Goliat yang kalah, maka semua orang Filistin akan menjadi hamba bagi orang Israel. Nah, mendengar perkataan ini, Daud berkata,
siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dia bilang, siapa orang Filistin yang tidak percaya kepada Tuhan ini berani menghina umat Tuhan? Dan orang-orang yang di sekitar situ kasih tahu kepada Daud apa yang terjadi selama 40 hari ini. Namun kakaknya Daud yang bernama Eliab, dia mendengar perkataan Daud dan dia marah ya. Dia marah karena perkataan Daud itu. Dia takut nanti terjadi apa-apa. Tapi Daud bilang apa kepada Raja Saul? Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud bilang, jangan takut kepada orang Filistin ini. Aku yang akan pergi melawan Goliat itu. Nah, bayangkan selama 40 hari mereka tidak ada yang pergi berani untuk menghadapi Goliat. Tetapi sekarang Daud datang dengan berani mengatakan dia akan pergi menghadapi raksasa Goliat tadi. Nah, Saul bilang, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Raja Saul bilang apa? Bagaimana mungkin kamu yang masih muda bisa menghadapi seorang raksasa yang sudah terlatih dari mudanya berperang? Raja Saul bilang begitu ya, dia khawatir Daud tidak bisa mengalahkan. Rasa takut Raja Saul ini, rasa takut orang-orang Israel ini kepada Goliat, apa? Menghilangkan rasa percaya mereka atas pertolongan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Daud bilang, dia ceritakan bagaimana dia selama menggembalakan kambing domba, papanya, bagaimana dia melawan singa, melawan beruang untuk menyelamatkan kambing dombanya. Dan sekarang dia bilang kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dengan yakin atas pertolongan Tuhan, Goliat akan dikalahkan oleh Daud. Itu keyakinan dari Daud ini. Nah, mendengar keyakinan dari Daud ini, Raja Saul akhirnya apa? Menyetujui untuk dia pergi menghadapi Goliat. Tetapi dia dipasangkan ini perlengkapan seperti yang dipakai Goliat tadi ya, perlengkapan untuk perang. Ada baju jirahnya, ada ketopongnya, ada pedangnya. Tetapi saat Daud memakainya, dia nggak bisa berjalan. Dia bilang apa? Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Nampak sekali dia belum pernah berperang. Bagaimana dia bisa ahli menggunakan peralatan perang ini? Dan akhirnya Daud memutuskan untuk maju dengan apa? Perlengkapan yang seadanya saja. Apa aja perlengkapannya? Ini tongkat yang dipakainya untuk apa? Untuk menggembalakan kambing dombanya. Dia juga mengambil 5 batu yang licin ya. Dia ambil 5 batu yang licin dan juga ada umban di tangannya ini ya. Ini umban ini semacam, dia kalau kita yang kenal seperti ketapel ya, tapi ini bukan ketapel karena dia nanti diayunkan ya. Nah, ini perlengkapan yang digunakan oleh Daud untuk menghadapi Goliat. Sedangkan perlengkapan Goliat tadi apa? Pedang, tongkat, ada perisai, lengkap kan? Nah, jadi lihat ini Goliatnya, perlengkapannya sangat-sangat lengkap. Jadi waktu Goliat melihat Daud datang dengan perlengkapannya yang seperti itu, apalagi dia masih muda, masih remaja ya, masih belasan tahun. Goliatnya bilang, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah,
Goliat ini mengutuki Daud dan dikatakan, aku akan memberikan mayatmu hari ini juga untuk dimakan burung-burung. Kata Goliat kepada Daud, dia meremehkan Daud yang masih remaja ini. Bayangkan yang seumuran Frans ya, seumuran Frans pergi berperang melawan seorang raksasa yang sebesar Daud ini. Melawan Goliat ini. Nah, jadi dia dianggap remeh oleh Goliat. Terus apakah Daud takut dengan tantangan Goliat itu? Tidak. Kenapa? Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud bilang, kamu datang dengan perlengkapan perang yang lengkap, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Aku datang dengan keyakinanku, imanku, rasa percayaku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini, katanya ya. Dan Daud juga bilang apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Daud bilang apa? Dia datang dengan imannya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dia supaya semua orang tahu Allah yang disembah oleh orang Israel ini adalah Allah yang hidup, yang menyelamatkan bukan dengan pedang dan tombak atau lembing, ya. Nah, lalu Daud berlari menemui orang Filistin itu, dia memasukkan batu yang licin tadi ke dalam umbannya itu dan apa? Dia mengayunkannya. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia lempar batu itu terbenam di dahinya Goliat, mengenai dahi Goliat ya. Batu licin ini ya, yang kita merasa ini adalah hal yang tidak mungkin, tetapi ternyata Tuhan pakai perlengkapan yang sederhana ini untuk mengalahkan raksasa. Raksasa Goliat ini ya. Batunya terbenam dalam dahi Goliat sehingga Goliatnya jatuh ke tanah. Dan Alkitab bilang apa? Daud mengalahkan dan membunuh orang Filistin itu tanpa pedang di tangannya. Yang tadi Daud dihina karena perlengkapannya yang sangat sederhana itu, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan, perlengkapan yang sederhana itu dipakai Tuhan untuk membunuh Goliat ini ya. Nah, setelah itu Daud mendatangi Goliat dan diambilnya pedangnya. Ini pedangnya Goliat ya. Karena Daud tidak punya pedang. Jadi pedangnya Goliat ini diambilnya dari sarungnya. Lalu apa? Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Dipancung berarti apa? Dipotong kepalanya dengan pedangnya sendiri. Nah, melihat kekalahan dari Goliat ini, orang-orang Israel yang tadinya sangat takut, mereka sekarang pergi mengejar orang-orang Filistin yang lain. Dan orang-orang Filistin yang tadinya menyombongkan diri, mereka lari menghindari orang-orang Israel. Namun, apa? Orang-orang Israel bisa mengalahkan orang-orang Filistin ini. Dan ingat, dengan apa? Dengan pertolongan dari Tuhan mereka bisa kalahkan ya. Nah, setelah peperangan itu terjadi, selesai, Raja Saul tanya kepada seorang yang bernama Abner. Abner ini panglima perang dari Raja Saul ya. Dia tanya, anak siapa orang muda itu Abner? Dia tanya, itu anak siapa itu yang berani itu? Baru akhirnya Raja Saul tanyakan langsung kepada Daud ya.
Anak siapakah engkau? Lalu Daud jawab kepada Raja Saul, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Nah, kita sudah melihat ya bagaimana peperangan yang terjadi antara ini. Ini siapa namanya ini? Goliat dengan perlengkapan perangnya, dengan tombaknya, dengan pedangnya, dengan lembingnya, dengan perisainya, dengan baju jirahnya, bahkan ketopongnya, semuanya lengkap dia pakai. Dengan seorang yang masih muda ini, seorang yang masih belasan tahun ini, yang datang dengan perlengkapan sederhana, yaitu dengan batu, umban, dan juga tongkatnya. Namun, walaupun dengan perlengkapan yang sangat sederhana ini, karena Daud bersandar akan pertolongan Tuhan, Daud percaya kepada Tuhan, maka Daud bisa mengalahkan Goliat ini. Orang-orang Israel yang sebelumnya takut selama 40 hari, mereka takut, tidak ada yang berani, bahkan ketakutan mereka mengalahkan apa? Rasa percaya mereka kepada pertolongan Tuhan. Namun dengan apa? Dengan Daud ini, dengan melihat keberhasilan Daud ini, mereka diingatkan kembali bahwa Tuhan akan senantiasa menolong mereka, melindungi mereka, dan menyelamatkan mereka. Mereka diingatkan kembali bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang setia kepada janjinya, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Dari cerita hari ini, Daud bersandar kepada Allah karena Daud telah mengetahui bahwa Allahnya adalah Allah yang setia. Dia mengingat Tuhan sudah menolongnya dalam menghadapi singa maupun beruang ketika menggembalakan kambing domba papanya. Dan sekarang dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya untuk mengalahkan Goliat ini, ya. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan, kita harus belajar bersandar serta percaya kepada Tuhan di saat kesulitan kita maupun di saat ketakutan yang kita alami. Saat-saat sulit yang akan kita hadapi, kalian masa-masa sekolah apa? Mau ujian, ada rasa takut. Aduh, aku bisa tidak ya menjawab ujian ini ya? Aduh, bisa nggak ya dapat nilai bagus? Aduh, bisa tidak ya naik kelas nanti? Ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan di hati kita. Namun kita diingatkan lagi untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu apa? Kita sebelum belajar, kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Sebelum ujian, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Saat kita takut juga ya, ada misalnya kita takut dalam kegelapan atau takut ditinggal di rumah sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau menolong kita, memberikan keberanian di dalam hati kita untuk melawan rasa takut kita itu, ya. Dan terakhir adalah kita harus memohon agar Tuhan menolong untuk melayani Dia. Walaupun kita masih kecil, masih anak-anak, kita bisa melayani Tuhan, ya. Nah, hal yang bisa kita lakukan apa? Selain mengajak teman ke sekolah minggu apa? Ini ya, jika ada orang lain yang menghina Tuhan kita, Tuhan Yesus, ataupun firman-Nya yang mengatakan, oh, Tuhan Yesus itu orang begini-begini, itu bukan Allah. Nah, kita yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan, kita harus kasih tahu kepada teman kita itu dengan baik, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar, dan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia dan apa? Telah mati menyelamatkan dosa-dosa kita. Kita jangan takut, jangan malu untuk apa? Mengakui kalau kita percaya kepada Tuhan. Jadi demikian aja ya firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh
diingatkan kembali agar kami boleh bersandar dan tetap percaya kepada Tuhan, baik dalam menghadapi kesulitan kami, kekhawatiran kami, maupun ketakutan kami. Tolonglah kami agar kami senantiasa mau berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Bantulah kami Tuhan agar senantiasa percaya kepada firman-Mu dari kami usia kecil sekarang hingga kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami ketika nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ada pengumumannya, diingatkan kembali bahwa sore ini jam 3.30 ada Bible video show dan juga kuis berhadiah. Dan saat teduh anak sekolah minggu diadakan setiap malam untuk kelas kecil jam 8 sampai 8.20, kelas 4 sampai dengan remaja jam 8.30 sampai jam 9. Semuanya ikut ya untuk bersaat teduh ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.